Halo semuanya, nama saya Nur Ridwan Atala. Saya berasal dari kelas 1 TAA, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi. Pada video ini, saya akan merangkum semua materi K3 yang sudah diajarkan. Mulai dari pengertian K3, IRAR, GSA, penyakit akibat kerja, rambu-rambu keselamatan, dan loto. Ada juga fire safety dan firefighting, pengelolaan bahan berbahaya yaitu B3, serta pertolongan pertama termasuk CPR dan AED. Tujuan dari video ini supaya kita semua punya gambaran dan bisa mengerti apa saja yang ada pada K3 itu. Nah, materi yang pertama yaitu dasar-dasar dari K3. K3 adalah semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 ini bukan cuma aturan, melainkan budaya kerja, di mana manajemen bertanggung jawab, kerja dilatih, dan penerapan sistem seperti SMK 3 atau standar internasional, misalnya OSAS. Tujuan utama dari K3 ini untuk melindungi pekerja, menjaga alat dan lingkungan, dan meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian yaitu HIRAR, yaitu Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. HIRAR ini adalah proses sistematis, di mana kita pertama mengidentifikasi hazard, di mana kita menemukan sumber-sumber bahaya. Kemudian kita menganalisis resiko, di mana kita menentukan kemungkinan, konsekuensi. Dan terakhir yaitu Risk Control, di mana kita memilih kontrol sesuai hierarkinya. Kemudian ada materi JSA atau Job Safety Analysis. JSA ini kita memecah satu tugas menjadi langkah-langkah kecil untuk mengenali bahaya per langkah dan menetapkan mitigasinya. Untuk prosesnya, pertama kita menginventaris tugas. Kemudian kita memilih tugas yang kita anggap kritis, kemudian kita uraikan langkah kerja yang idealnya kurang lebih 15 langkah. Kemudian kita mengidentifikasi bahaya tiap langkah tersebut. Kemudian kita menetapkan mitigasi sesuai hierarkinya. Dan terakhir kita sosialisasi dan review. Nah, JSA ini paling efektif bila dibuat oleh pengawas bersama tim lapangan. Nah, materi selanjutnya yaitu PAK atau penyakit akibat kerja. PAK adalah penyakit yang muncul akibat paparan di tempat kerja. Biasanya bersifat tertunda. Contohnya yaitu silikosis dan gangguan pendengaran akibat paparan kebisingan. Nah, klasifikasi faktor penyebabnya ada fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Untuk pencegahannya, kita bisa melewat pengendalian paparan, ventilasi, substitusi bahan, APD, dan medical surveillance yang berkala. Nah, materi selanjutnya yaitu HSS Science dan Komunikasi Keselamatan. Rambu atau rambu keselamatan yang menyampaikan peringatan. Kita menggunakan standar ANSI atau OSHA, di mana headernya ada danger, warning, caution, dan notice. Nah, untuk jenis-jenis pentingnya ada tanda listrik, APAR, fire exit, PPE mandatory, hazmat, evacuation map, hygiene sign, dan potable water. Nah, kita harus memastikan rambu ini terlihat, tidak pudar, dan ditempatkan di titik keputusan. Nah, selanjutnya yaitu LOTO atau Lockout Take Out. LOTO ini mencegah pelepasan energi berbahaya pada saat perbaikan. Energi yang dikendalikan meliputi listrik, pneumatik, hidrolik, mekanik, panas, kimia, radiasi pegas, dan energi potensial. Prosedur inti dari LOTO ini ada 9 langkah. Yang pertama yaitu kita mengenali sumber energi, memberitahu pihak terkait, mematikan peralatan, mengisolasi perangkat, memasang kunci dan tag, membuang energi sisa, memeriksa dan uji isolasi, melakukan perbaikan, dan terakhir yaitu buka LOTO bila aman. Dan membuka ini harus oleh pemilik kunci tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu fire safety and firefighting. Ada segitiga api, yang dimana ada bahan bakar, panas, dan oksigen. Jika kita menghilangkan salah satunya, maka kita akan memadamkan api. Untuk klasifikasi kebakaran, ada 4 kelas. Kelas pertama yaitu kelas A, di mana benda padat seperti kayu atau kertas. Kemudian kelas B yaitu cair atau gas. Kemudian kelas C yaitu listrik. Kemudian kelas D yaitu logam. Untuk APAR atau alat pemadam api ringan, kita harus mengenali jenis, yaitu water, foam, powder, dan CO2. Untuk cara pakainya, kita menggunakan metode fast, pull, aim, squeeze,
dan yang terakhir yaitu sweep dari sisi ke sisi. Kita harus mengutamakan evakuasi bila api melebar. Nah, kemudian yaitu COSHH atau B3, di mana kita mengelola bahan berbahaya. COSHH atau Control of Substances Hazardous to Health atau B3 fokus pada pengelolaan zat berbahaya, bentuknya padat, cair, gas, debu, uap, atau biologi. Untuk rute paparannya ada inhalasi, kontak kulit, ingestif. Untuk langkah pengendaliannya, pertama kita menginventaris bahan MSDS, kita label atau GHS, kita penyimpanan terpisah, ventilasi teknik, substitusi, SOP, APD, spill kit, dan medical surveillance. Kita menerapkan 5S untuk manajemen gudang bahan berbahaya dan siapkan prosedur darurat untuk tumpahan. Nah, materi selanjutnya yaitu basic first aid dan P3K, yaitu pertolongan pertama. Tujuannya untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi makin parah, dan mempertahankan kondisi sampai medis datang. Itu langkah awalnya, kita pastikan kondisi aman. Kita mengecek respons, memanggil bantuan, periksa dengan cara ABC atau DRABC, yaitu danger, response, airway, breathing, and circulation. Tangani pendarahan besar dengan cara menekan langsung mata tulang atau imobilisasi, luka bakar, di mana kita menyirami air dingin, dan shock. Kita memposisikan korban terlentang dan kita hangatkan. Nah, materi terakhir yaitu CPR atau RJP dan juga AED. Untuk CPR dewasa, bila korban tidak bernapas normal, kita mulai CPR dengan rasio 30 kompresi dan 2 kali napas. Kedalaman 5-6 cm, laju 100-120 kali per menit, tangan di tengah dada, kita biarkan level penuh, kita periksa napas sekitar 10 detik, dan juga CPR ini ada untuk anak dan bayi. Ada modifikasinya. Untuk anak kita sepertiga kedalaman, untuk bayi kita gunakan 2 jari atau 2 ibu jari. Kemudian yaitu AED, yaitu alat otomatis yang menganalisis irama jantung dan memberi kejutan jika dianjurkan. Untuk langkahnya, pertama kita menyalakan AED, kita tempel pad sesuai gambar, kanan atas dan kiri bawah. Kemudian kita jangan sentuh korban saat alat menganalisis. Dan jika shock advice clear, kita tekan. Lanjutkan CPR setelah kejutan. Ketiga adalah kombinasi pengetahuan, sistem, dan perilaku. Kunci utamanya, kita kenali bahaya dengan cara hirar, kita pecah tugas dengan JSA, kita mengendalikan energi dengan loto, pasang rambu yang jelas, siap siaga menghadapi kebakaran, kelola bahan berbahaya dengan benar, dan kuasai P3K dan CPR atau AED. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan perhatikan K3 dimanapun kamu bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.